Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ihsan Ulya dari Universitas Nurul Huda, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 2 Kampus C. Di sini saya akan menceritakan kembali sebuah novel yang ditulis oleh Ahmad Tohari dengan ketebalan buku 211 halaman dengan judul Kubah. Oke, baiklah, pada bagian pertama penulis menceritakan kehidupan sebelum dan sesudah Karman keluar dari penjara. Ia dipenjara selama 12 tahun. Pada saat keluar dari penjara, ia tampak amat canggung dan kikuk. Gerak-geriknya mengundang rasa kasihan. Sembari ia memegang kertas pembebasannya itu, setelah Karman dan keluar dari gerbang, Karman tampak terkagum-kagum akan banyaknya perubahan yang terjadi. Dan tampaknya perubahan yang merata itu membuat Karman merasa terasingkan. Ia merasa seorang tapol tahanan politik tidak pantas untuk berada di dunia ini. Karman masih tidak mampu pindah dari bawah pohon waru itu. Ia tidak sadar bahwa sedang diperhatikan oleh Komandan Kodim. Komandan Kodim merasa ada sesuatu pada Karman, lalu ia menyuruh anak buahnya untuk menghampirinya sembari memberikan uang 200.000 untuk diberikan kepada Karman. Namun, Karman tidak menggubris tawaran uang tersebut. Ia mengucapkan terima kasih, namun uang itu ditolak dengan alasan masih punya uang jalan. Lalu, ia berjalan ke arah barat mengikuti iring-iringan orang banyak. Sewaktu berjalan ke arah barat, Karman merasa amat tersiksa karena tetap merasa asing saat orang melihat dirinya. Disclaimer ya guys, Karman keluar dari penjara ini pada usia 42 tahun. Dan tak lama ia berjalan, ia menemukan tempat yang enak untuk beristirahat, yaitu di bawah pohon beringin di alun-alun kabupaten. Ada banyak burung yang berkicau di sana. Karman duduk di tonjolan akar dan di sampingnya ada gulungan kertas yang berisi kain, sarung, dan baju celana. Itulah harta yang ia bawa dari Pulau Buru, tempat ia dipenjara atau diasingkan. Tak lama ia melihat seorang gadis di hadapannya yang lewat. Ia memuji tubuh gadis itu dari atas sampai bawah. Karman tersenyum dan kaget sendiri menyadari ternyata kelelakiannya masih tersisa pada dirinya. Keramaian kota waktu itu sedang surut. Pohon beringin besar memayungi wilayah kecil itu sehingga tercipta suasana yang sepi dan sejuk. Siapapun yang di sana pasti merasa mengantuk dan tertidur di sana. Tetapi Karman tidak terpengaruh akan kesejukan itu. Ia memikirkan kampung halamannya, yaitu Pegaten. Ia memikirkan teman kampungnya yang bernama Patra. Pada 7 tahun yang lalu saat Karman berada di Pulau Buangan, Parta menceraikan istrinya dan menikahi Marni. Meskipun sudah mempunyai 3 orang anak, Marni masih terlihat cantik dari istri Patra yang diceraikan. Semua orang di Pegaten juga menyetujui bahwa Marni mempunyai kecantikan. Sebab itulah Parta berani melepaskan istrinya. 5 tahun sudah ditinggalkan suaminya, Marni bertekad tetap setia menunggunya dan berharap dia akan kembali. Sudah banyak saudara-saudaranya yang membujuk agar menikah lagi, dan Marni menghiraukan bujukan dari saudaranya itu. Akibatnya, ia tidak diberi bantuan pangan untuk kebutuhan sehari-hari. Namun, dengan tabah, Marni menghadapi semua kesulitan hidupnya. Ia mencoba bekerja serabutan ke sana ke sini, namun ia tidak beruntung. Upaya menjalani hidup mandiri gagal. Marni dan anak-anaknya makin menderita. Di tahun 1971, ia mengubah pendiriannya dan mengikuti saran saudaranya untuk menikah lagi. Maka selai surat ia tuliskan kepada suaminya. Dengan surat itu Marni meminta keikhlasan dan pengertian dari suaminya. Orang-orang di sekitar Marni juga memahami akan kondisi tersebut. Marni yang masih berusia 30 tahun masih terlihat segar dan cantik. Karena ditinggalkan suaminya, pasti banyak lelaki yang ingin memilikinya. Jadi wajar saja, Karman pun memahami akan hal tersebut. Tetapi yang menjadi masalahnya, Marni adalah istrinya. Sehingga Karman mengeluhkan itu dan membekas walau sudah 6 tahun dalam batinnya. Ketika ia menerima surat dari Marni itu, mula-mula Karman merasa sangat gembira.
Sebelum membuka isi surat tersebut, Karman sudah membayangkan akan kemolekan istrinya, tingkah lakunya, dan Karman menganggap bahwa Marni sebagai penyejuk hatinya. Namun, setelah membuka dan membaca isi surat tersebut, ia mendadak merasa sesak nafas. Ia merasa di sebuah padang yang panas yang penuh kerikil dan pasir. Ia merasa sendiri dan membuat keseimbangan batinnya tidak seimbang. Semangat hidupnya nyaris runtuh. Di setiap harinya ia merenung terus-menerus, dan untuk mengurangi beban pikirannya, ia mencoba membagi duka kepada teman-temannya. Dia mendatangi mereka dan menceritakan isi suratnya. Ia menceritakan kepada Birin dan Asep, namun mereka malah adu nasib. Gegara si Birin juga ditinggalkan istrinya waktu 4 bulan ia di penjara, dan si Asep mempunyai istri yang suka bergonta-ganti pasangan. Jadi Asep pikir sama aja dia ditinggalin. Tak lama si Tepu datang menghampiri mereka. Wajahnya datar, lalu ia mengucap dengan tegas, Hei curut-curut, kalian lupa partai menuntut segalanya. Partai menuntut segala apa yang ada pada kita. Lalu apa artinya seorang istri yang tidak setia? Mendengar itu, Karman tersinggung, dan hal itu membuat ia menjadi drop dan tubuhnya mulai kurus. Dan setiap hari tubuhnya bertambah rapuh dan tak berdaya. Petugas kesehatan pun sampai turun tangan. Berbagai obat sudah mereka berikan kepada Karman, namun tubuhnya tidak kembali sehat. Sampai akhirnya Komandan Sopmat menyadari keadaan Karman yang menyedihkan, karena Karman sudah 2 kali tidak hadir dalam acara kerohaniannya. Sehingga Kapten Somad mendatangi sel Karman. Namun betapa terkejutnya ia ketika melihat begitu rapuh dan kurusnya Karman. Melihat kedatangan Kapten Somad, Karman berusaha bangun, tetapi tubuhnya terlalu lemas sehingga terjatuh. Kapten Somad masuk dan mengucapkan salam. Ia bergerak mendekati Karman dan menanyakan keadaannya, apakah sudah membaik atau tidak. Namun, ia tidak segera menjawabnya. Tak lama terdengar suara pelan dari tenggorokan Karman. Ia mengucapkan, "Terima kasih atas kunjungannya, Kapten Somad." Kapten Somad melihat badan Karman terlihat sangat lemah sekali. Ia menanyakan apakah obat-obatan yang diantar para medis sudah diminumnya. Namun Karman berbohong dengan menjawab iya. Sebenarnya ya guys, Karman ini sering dikasih obat-obatan, namun ia tidak mau meminumnya karena ia merasa tidak mau sembuh dan tidak mau berada di dunia ini. Mendengar itu, Kapten Somad merasa penasaran dan memaksa Karman untuk menceritakannya. Setelah Karman menceritakan bahwa dia ditinggal menikah oleh istrinya, Kapten Somad terdiam dan teringat istrinya yang di rumah. Kerinduan mengusik hatinya, namun apa daya, tugasnya di Pulau Buru Baru akan berakhir dalam 5 bulan lagi. Lantas karena hal itu, Kapten mendekati Karman dan tersenyum sembari memberikan nasihat dengan gaya seorang ayah. Kapten Somad meraba dahi Karman sambil berkata, "Ya, aku mengerti, aku dapat merasakan penderitaanmu. Andai kata aku sendiri yang menghadapi masalah seperti itu, hatiku juga hancur. Sekarang, marilah, aku akan membantu menghadapi masalah yang tidak ringan ini. Dan yang pasti, sikap putus asa tidak pernah menjadi jawaban yang benar. Ingat, ketiga anakmu menunggumu pulang dan berkumpul bersama. Oh ya, aku tahu tempat ini bukan kamp konsentrasi. Aku percaya pemerintah tidak bermaksud mengubur para tahanan di pulau ini. Camkan itu. Bila kau ingin menyingkirkan angan-angan berputus asa, kau akan sampai pada jalan yang terbaik. Nah, sekarang minumlah obat-obatan itu." Setelah itu, Karman mendapatkan akal pikirannya yang jernih kembali. Yang semula hampir mati, kini ia berusaha ikhlas dan menerima kenyataan kalau Marni telah meninggalkannya. Karena Kapten Somad membantu Karman untuk sembuh, ia sampai mendapat teguran dari atasannya. Ia beralasan bahwa tugas ia di sini yaitu membantu orang-orang untuk menemukan jati dirinya yang hilang. Obat-obatan tidak mampu menyembuhkannya, tetapi juga harus diselingi dengan pendekatan moral. Dan ia menjelaskan bahwa ia tidak lupa akan tugasnya.
Ketika kunjungan Kapten Somad, Karman bertanya, apa yang bisa diharapkan ketika dia sudah sembuh? Rasanya saya sudah kehilangan tujuan. Mendengar hal itu, Kapten Somad menjawab, dengarlah, untuk mendasari penyembuhan jiwamu, kau harus memulai dengan kepercayaan. Kepercayaan adalah kekuatan besar yang berkuasa atas dirimu. Kekuatan itu mengatasi apa yang ada pada dirimu. Kapten Somad mengajukan sebuah syarat untuk mengobati kesembuhan Karman dan menghilangkan kekosongan hati dan menimbulkan rasa mencintai hidup. Tapi Kapten merasa tidak yakin akan syaratnya. Kenapa? Karena Karman seorang ateis. Kapten Somad bertanya padanya, apakah kau bisa menata batinmu? Dapatkah kau mendudukkan kepercayaan di atas kekuatan akalmu? Itulah syarat yang kumaksud. Karman tertunduk. Tuhan yang dimaksud oleh Kapten Somad. Sebenarnya dulunya Karman ini seorang Islam, namun karena ia terhasut sebuah rayuan, ia masuk ke sebuah partai komunis. Di partai tersebut diajarkan bahwa apa yang tidak membenda sama dengan omong kosong. Tuhan hanya ada bagi mereka yang menganggap ada, dan partai tersebut mengajarkan kalaupun ada yang dianggap Tuhan, maka ia adalah partai komunis itu sendiri. Walaupun ia sudah lama bergabung dalam partai tersebut, di hati Karman masih terasa keberadaan Tuhan. Karena syarat tersebut membuat Karman tersinggung dan membuat Kapten Somad terpojok. Kapten Somad segera meminta maaf lalu mengajak Karman untuk menunaikan sholat sebelum kematian menjemput. Menurut Kapten Somad, setiap orang pasti mengalami satu dari 3 cobaan, yaitu sulit mendapatkan rezeki, mendapatkan kesehatan yang buruk, dan kehilangan orang-orang terdekat. Nah, yang terjadi pada Karman adalah salah satu dari ketiga cobaan tersebut. Nah, Kapten Somad memberikan nasihat kepada Karman, yaitu berserahlah kepada Tuhan, pasti jalan keluar selalu tersedia. Turutilah jalan Tuhan, karena bersamanya segala penderitaan jadi terasa ringan atau bahkan tak ada sama sekali. Setelah termenung cukup lama, akhirnya Karman sadar bahwa ia harus bangkit dan tetap semangat. Kemudian ia berdiri meninggalkan pohon beringin itu menuju ke arah selatan. Ia tak tahu mau kemana, tetapi mengingat perkataan Kapten Somad saat di perjalanan, ia menemukan masjid. Di sana ia canggung untuk masuk, namun ada seorang bapak-bapak yang mengajaknya masuk. Karman pun masuk dan sholat di sana. Setelah sholat, Karman merasa lebih lega dalam hatinya. Setelah selesai sholat, Karman melanjutkan perjalanannya. Secara sadar, Karman berada di jalan pulang. Pulang, kata Karman, apakah di Pagetan masih ada yang menerimanya? Namun, kalau tidak pulang, aku harus kemana? Tanpa pikir panjang, Karman membulatkan tekad untuk pulang dan pergi ke rumah Gono sepupunya yang tak jauh lagi. Sesampainya di sana, Karman merasa banyak perubahan yang terjadi di rumah Gono. Rumahnya lebih tertata rapi dan bagus. Tetapi saat ingin mengetuk pintu, rasa ragu kembali muncul. Ia takut kalau Gono sudah pindah. Ia pun membalikkan badan dan berniat pergi. Namun tak lama orang rumah ada yang ingin keluar. Mendengar hal itu, Karman menengok ke belakang. Dan ya, yang keluar adalah seorang anak remaja laki-laki. Remaja itu merasa bingung. Siapa nih, pikirnya, ada orang yang gak dikenal di depan rumah. Tapi remaja itu merasa kenal dengan Karman, sampai ia mengingat bahwa ia pernah melihat foto Karman. Dengan ragu-ragu remaja itu berkata, "Ayah." Tiba-tiba suasana menjadi sepi. Karman menelan ludah, menelan kembali perasaan yang tiba-tiba meledak. Air matanya meleleh. "Ya nak, ini ayah." Hening lagi. Ayah dan anak yang sudah lama tidak berjumpa itu berpelukan dengan erat. Rudio namanya, anak pertama Karman. Mendengar suara gemuruh di luar, orang rumah pun keluar. Bu Gono keluar. Ia terpana kepada lelaki di hadapan Rudio. Setelah menyadari, ia langsung memeluk Karman. Tangis haru meledak di situ. Bu Gono masih memeluk Karman dengan erat dan menawarkan untuk tinggal bersamanya. Bu Gono menceritakan kalau Marni sudah menikah lagi dan mempunyai 2 anak. Semua harta peninggalan Karman habis dijual Marni untuk membiayai hidup anak-anaknya. Dan Karman menanyakan anaknya yang paling kecil,
Namun bukan kebahagiaan yang didapatnya, malah kesedihan, di mana ternyata anaknya yang paling kecil meninggal 1 tahun yang lalu. Karman merasa sedih, hancur, tetapi ia berusaha mengikhlaskannya. Tak lama, ia berbincang dengan Rudio menanyakan sekolahnya. Tak lama, Karman menanyakan keadaan ibunya. Namun, Rudio tidak sanggup menceritakannya. Dia berkata, "Mestinya ibu baik-baik saja. Saya jarang menemui ibu." Setelah berkata demikian, Rudio bangkit dan berjalan ke kamarnya sambil menahan tangis pilu. Selanjutnya, pada bagian kedua menceritakan kehidupan anak kedua Karman, yaitu Tini dan istrinya Marni. Tini sudah tumbuh dewasa menjadi remaja yang cantik seperti ibunya. Tubuhnya begitu molek dan bagus. Ia cukup digandrungi di kampungnya, tetapi ia sudah mempunyai pujaan hati, yaitu Jabir, seorang cucu dari Haji Bakir. Haji Bakir merupakan orang terpandang di kampung Pegaten. Di sini diceritakan juga kehidupan Marni yang ternyata sudah mempunyai 2 anak, tetapi pernikahannya tak seindah yang diharapkannya. Ia harus mengurus suami barunya yang mempunyai penyakit bengek atau susah nafas. Ketika mendengar suami lamanya sudah pulang, Marni teringat akan masa-masa bersama Karman. Ia tahu Karman pulang karena Tini, dan Tini diberitahu oleh Jabir. Jadi si Jabir ini kerjanya jadi supir truk ya. Sepulang mengantar barang, tanpa sengaja Jabir melewati rumah Paman Gono dan dia melihat Karman di situ. Lalu ia menceritakan kepada Tini. Teringatnya akan masa-masa bersama Karman membuat Marni bingung harus berbuat apa. Di sisi lain, kedua anaknya menginginkan Marni dan Karman kembali. Namun apa daya, Marni tidak bisa karena 2 anaknya bersama Parta. Marni bingung harus berbuat apa. Ketika malam hari, Marni tidak bisa tidur. Ia memikirkan akan Karman yang pulang. Ia merasa ia menjadi istri yang tidak setia. Ia menangis meneratapi nasibnya. Namun apa daya, keadaan yang membuatnya seperti itu. Di saat itulah Marni bangun dan mengambil air wudhu, melakukan sholat dan bertawakal, berserah diri kepada Sang Pencipta. Setelah itu, Marni merasa lega. Ia merasa bebannya lenyap. Setelah itu tiba-tiba ia teringat akan pernikahannya yang masih 4 bulan bersama Karman. Di malam-malam hari ia bingung karena menginginkan sesuatu, tapi ia bingung memintanya dan malu-malu karena sudah tengah malam. Ia berusaha membangunkan Karman yang sedang tertidur dengan suara yang pelan, karena di samping kamarnya adalah kamar mertuanya. Sebangunnya Karman, ia merasa bingung kenapa Marni masih terjaga dan merasa gelisah. Ia malu mengatakannya. Karman pun berusaha tidur kembali, namun Marni tiba-tiba menangis. Karena hal itu, sebagai seorang suami, ia pun bersiap. Namun Marni malah menangis dan bilang kalau lagi pengen buah kedondong yang baru berbuah di belakang rumah. Karman mendengar itu kaget. "Oh alah," pikir Karman. Karman langsung bergegas ke belakang mengambil buah kedondong. Memang ada pohon kedondong di belakang rumah yang baru pertama kali berbuah. Batangnya kecil, buahnya pun tidak lebat. Tetapi untuk mendapatkan buah kedondong itu, Karman harus mendapatkan galah. Tetapi di malam gelap gulita, Karman kesulitan mencarinya. Celakanya lagi, ia tidak bisa memanjat. Bingung karena harus mendapatkan buah kedondong, akhirnya ia masuk ke rumah dan mengambil golok. Tanpa pikir panjang, Karman langsung menebang pohon kedondong itu. Suaranya membuat Bu Mantri, ibu Karman, bangun, dan para tetangga pun bangun. "Karman, kamu gila ya? Malam-malam gini nebang pohon." Karman hanya tersenyum dan menceritakan kalau Marni lagi ngidam. Kemudian Bu Mantri masuk dan mengusap rambut Marni. Ia menyayang-nyayang seakan Marni gadis kecil yang sedang merajuk. Sampai pagi, mulut Marni tak berhenti mengunyah buah kedondong dan sesekali menyuruh Karman mencobanya.
Pada bagian ketiga menceritakan masa kecil Karman yang berlatar waktu pada tahun 1935. Dibuka dengan seorang mantri pasar di sebuah kota. Pada saat itu gaji mantri pasar cukup untuk mencukupi kehidupan rumah tangga. Hampir semua warga desa Pegatan adalah petani. Namun ayah Karman adalah priayi dan karena itu ayahnya merasa tidak pantas untuk menggarap sawah. Padahal ia punya setengah hektar sawah dan ia juga merasa tidak pantas untuk memakan ubi karena seorang priayi hanya cocok memakan nasi dari beras berkualitas. Dan pada masa itu terjadi penjarahan Jepang di mana warga Pegaten mengalami masa sulit di mana simpanan beras-beras mereka dijarah oleh Jepang sehingga desa Pegaten mengalami krisis pangan. Oleh hal itu, Pak Menteri merasa khawatir karena stok berasnya habis dan dia tidak mau memakan ubi. Dalam kesulitan mencari beras, Pak Menteri tahu bahwa Haji Bagir berhasil menyembunyikan stok berasnya dari penjarahan Jepang. Pak Menteri menemui Haji Bagir. Mantri pasar itu ingin melakukan tukar-menukar. Ia akan memberikan setengah sawahnya dan Haji Bagir memberikan padinya. Dalam suasana krisis pangan, padi menjadi benda teramat mahal. Awalnya Haji Bagir tidak melayani tawaran Pak Menteri, namun karena dipaksa terus-menerus, Haji Bagir akhirnya menerimanya karena ia takut Pak Menteri membongkar persembunyian padinya. Belum lagi 5 bulan, padi milik priayi itu habis. Terjadilah tukar-menukar yang kedua. Akhirnya habis sawah priayi Pagetan itu. Setelah itu ayah Karman berandai-andai mengenai kehidupan yang akan kembali normal. Namun tiba-tiba pecah perang kemerdekaan. Tatanan kemasyarakatan porak-poranda. Terbentuklah 2 kubu, yaitu ikut Republik dan satunya lagi ikut kubu Sekutu. Namun ayah Karman salah memilih. Ia lebih memilih ikut pemerintah sipil Belanda. Karena hal itu, ia dibawa pemuda perjuangan masuk ke dalam hutan, namun tidak kunjung kembali. Sepeninggal ayah Karman, ia hidup sebatang kara dengan ibu dan adiknya. Setiap hari ia memakan ubi dan singkong. Ketika ia bosan dan ingin memakan nasi, ia bisa meminta kepada anak Haji Bagir. Cukup dengan mengelabuinya dengan mainan yang menarik. Anak Haji Bagir bernama Rifah. Dia sangat manja, apa yang diinginkannya harus dikendaki. Begitulah cara Karman untuk mengelabuinya. Karena hal tersebut, Karman dan adiknya diundang untuk makan di rumah Haji Bagir. Sesampainya di sana, kakak beradik itu makan dengan lahap, seperti sudah lama tidak makan nasi. Melihat hal itu, Bu Haji merasa iba karena ia tidak tahu ada anak yatim yang kekurangan pangan. Tanpa pikir panjang, Bu Haji ingin memperhatikan kedua kakak beradik itu dengan cara memperkerjakannya di rumah dengan tujuan agar Karman tidak bergantung kepada orang lain. Tentunya Bu Haji berunding terlebih dahulu dengan Bu Mantri, dan Karman setiap tahun digaji dengan 3 kuintal beras. Di sana, Karman mendapat banyak pengalaman. Ia diajari mengurus kebun kelapa, menjaga Rifah, dan memberi makan ikan. Tanpa terasa, Karman merasa sudah menjadi anggota Haji Bagir. Ia tinggal bersama Haji Bagir dan belajar mengaji di sana. Karman berkembang dengan cepat. Ia sangat teliti dalam mengurus perkebunan Haji Bagir. Namun, ada di mana ia hampir celaka karena pada saat Idul Adha, ada seorang anak yang mencoba mengadu domba jantan kurban miliknya dengan milik Haji Bagir. Ya, namanya anak-anak tidak tahu seberapa bahayanya itu. Suara benturan keras dan dari tanduk domba itu terdengar sangat mengerikan. Mendengar itu, Karman dan Rifah mendekatinya. Tak lama domba milik anak itu kalah dan pergi. Namun karena Rifah menggunakan pakaian putih, domba Haji Bagir tiba-tiba mau menyerang Rifah. Tanpa pikir panjang, Karman pasang badan untuk melindungi Rifah. Ia sekuat tenaga menahan tanduk domba itu, sampai orang dewasa membantunya.
Karman tidak mengalami banyak cedera, namun bagian tumitnya tergores. Selepas kejadian itu, Karman dan Rifah pulang. Namun sesampainya di rumah, tubuh Karman merasa sakit semua, sehingga ia meminta izin kepada Bu Haji untuk pulang ke rumah. Ia tidak ingin membebani Bu Haji. Tak lama ia pulang dari rumah, Karman sudah sembuh. Selepas itu tibalah masa panen, di mana masa ini yang paling ditunggu-tunggu warga Pegatan. Di sana Karman mencoba peruntungan dengan ikut serta dalam memanen padi, karena untung mendapatkan beras yang ia panen. Ya, karena gaji tahunan beras tidak cukup, jadi Karman ikut memanen padi. Itulah tadi sebegal cerita dari novel Kubah. Karena videonya kepanjangan, maka sampai di sini saja ya, karena takut membuat teman-teman merasa bosan. Dan saya akan membuatkan episode selanjutnya. Ditunggu ya. Bye.